Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membuat tutorial pengisian ESPT Pajak Penghasilan Massa pasal 23 atau 26 untuk memenuhi tugas mata kuliah Perpajakan 2 Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, pertama kita sediakan aplikasi ESPT Pajak Penghasilan Massa pasal 23 atau 26. Setelah kita buka dan setelah kita install di laptop atau komputer, selanjutnya kita akan masuk ke pojok kiri, yaitu yang Connect to DB. Kita klik Connect to DB. Setelah itu di sini ada pilihan 1-3, lalu kita klik yang DBPPH 23, lalu klik OK. Setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan username dan password. Kita masukkan username-nya itu @administrator dan passwordnya itu 123. Lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya adalah membuat SPT baru, yaitu kita klik program, lalu buat SPT baru, masa pajaknya Juli, tahun pajaknya 2020, lalu kita klik buat. Lalu di sini kita lihat transaksi yang pertama, ada sebuah badan dalam negeri membayar dividen kepada Tuan Finjau, seorang WNA yang berada di Indonesia selama 8 bulan sebesar 65 juta rupiah. Atas pembayaran dividen tersebut, hitunglah pajak yang harus dibayar. Atas transaksi yang nomor 1 tersebut, yaitu sebuah badan dalam negeri membayar dividen. Berarti kita isi di dividen, di kolom ketiga, penghasilan brutonya yaitu 520 juta. $520 juta itu dari 65 juta dikali 8 bulan. Kita klik. Nah, jadi PPh yang dipotongnya yaitu 78 juta rupiah. Atas transaksi tersebut, selanjutnya kita akan masukkan ke daftar bukti potong, yaitu kita masuk ke SPT PPh. Kita klik. Selanjutnya kita klik bukti potong PPh pasal 23. Nah, di sini ada nomor bukti dan ada tanggal pemotongan. Dan kita harus mengisi NPWP wajib pajak yang dipotong. Kita akan masukkan nomor NPWP wajib pajaknya. Setelah itu kita harus daftarkan NPWP tersebut. Kita klik OK. Nah, namanya kita tulis. Alamatnya yaitu jalan, kita ambil jalan Kertabumi aja karena di keterangan soalnya itu tidak ada nama jalannya, jadi kita pilih nama jalan sendiri. Kode posnya, ini teleponnya. Nah, setelah itu kita klik OK.
Untuk mengisi bukti potong transaksi yang nomor 2, kita diminta untuk memasukkan NPWP-nya. Terlebih dahulu nama, kemudian alamat. Di sini kita masukkan NPWP-nya. Input data baru. Jika kalian telah yakin terhadap bukti potong yang telah kalian buat, selanjutnya di sini kita bisa klik simpan. Apakah data tersebut akan disimpan? Selanjutnya kita klik ya. Data berhasil disimpan, selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya di poin kedua yaitu dibayar bunga ke PT Sabar sebesar 65 juta. Setelah kita isi NPWP, nama dan alamat wajib pajak yang dipotong, selanjutnya di sini transaksinya yaitu yang pertama dibayar bunga ke luar negeri sebesar 300 juta. Bunga berarti kita isi pada bunga di kolom ketiga di sini yaitu sebesar 300 juta. Sebesar 300 juta rupiah, lalu kita klik. Ini dia. Setelah kita merasa yakin dan benar, selanjutnya bisa kita simpan. Ya, data berhasil disimpan. Oke. Selanjutnya akan lanjut ke transaksi berikutnya. Selanjutnya masuk ke transaksi yang berikutnya yaitu dibayar bunga ke PT Sabar sebesar 65 juta rupiah. Setelah itu kita klik simpan. Selanjutnya kita masuk transaksi yang berikutnya yaitu dibayar royalti distribusi Ltd Pakistan sebesar 3% dari 2 miliar. Kita hitung dulu 3% dari 2 miliar yaitu 60 juta rupiah. Selanjutnya kita akan masukkan ke bukti potong PPh pasal 23. Selanjutnya kita akan masuk ke daftar bukti potong PPh pasal 23, melanjutkan transaksi yang sebelumnya, di mana dibayar royalti distribusi Ltd Pakistan sebesar 3% dari 2 miliar itu tadi sudah kita hitung yaitu 60 juta. Jadi kita bayar di sini royalti kita isi di baris ketiga royalti dan kita isi 60 juta di kolom ketiga. Jumlah penghasilan brutonya 60 juta. Lalu kita klik tarifnya yaitu 15%. PPh yang dipotong 9 juta rupiah. Setelah kita yakin atas bukti potong yang transaksi selanjutnya ini, kemudian kita klik simpan. Kemudian di transaksi selanjutnya dibayar manajemen fee pada Tuan Kim Hao di Korea sebesar 25 juta rupiah. Langsung aja kita masuk ke bukti potong PPh pasal 23-nya. Selanjutnya di sini sudah ada bukti pemotongan PPh pasal 23.
Melanjutkan yang tadi, sudah kita masukkan NPWP, nama dan alamat. Di sini dia itu jasa manajemen, kita klik di jasa manajemen senilai 25 juta rupiah. Tarif PPh-nya yaitu dia 2%. Sehingga PPh yang dipotongnya 500.000 rupiah. Setelah kita yakin, selanjutnya kita klik simpan. Transaksi yang selanjutnya yaitu ada di bayar jasa perawatan transportasi ke PT Maju Mundur sebesar 50 juta rupiah. Kita akan langsung buat daftar bukti potong PPh pasal 23-nya. Selanjutnya pada soal nomor 3 yaitu pada tanggal 10 Maret 2010 PT Pakih membagikan dividen masing-masing 5 juta rupiah kepada 20 orang pemegang sahamnya. Atas dividen yang dibagikan, berapa besar pajak penghasilan yang harus dipotong PT Pakih? Pada transaksi tersebut yaitu mengenai jasa perawatan alat transportasi. Berarti di sini kita cari jasa perawatan ini, jasa perawatan perbaikan pemeliharaan mesin. Kita klik senilai jumlah penghasilan brutonya itu 50 juta. Selanjutnya kita klik. Jadi PPh yang dipotong sebesar Rp 1 juta rupiah. Setelah kita yakin, kita boleh bisa menyimpannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bukti pemotongan PPh pasal 23. Melanjutkan yang tadi, transaksi nomor 3. Setelah kita masukkan NPWP, nama, dan alamat, pada transaksi tersebut yaitu membayar dividen. Jadi kita isi di baris pertama dividen dan di kolom ketiga jumlah penghasilan brutonya yaitu senilai 100 juta rupiah. Tarif PPh pasal 23-nya itu 15%, sehingga PPh yang dipotong sebesar 15 juta rupiah untuk soal nomor 3. Setelah kita yakin, selanjutnya kita klik simpan. Data berhasil disimpan, klik OK. Selanjutnya kita akan lihat soalnya kembali. Di sini soal nomor 4. Mr. Roger adalah karyawan asing yang bertempat tinggal di Indonesia selama 5 bulan, status kawin dengan 2 orang anak, gaji yang diperolehnya per bulan sebesar 5.500 US dollar dengan kurs yang berlaku 1 dolarnya itu 10.650 rupiah. Hitungan pajak penghasilan yang harus dibayar. Untuk bukti pemotongan PPh pasal 23 yang nomor 4, di sini kita sudah masukkan NPWP-nya. Kita masukkan namanya. Mr. Roger.
Penghasilan brutonya kita isi di nomor 5, yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yaitu sebesar 58.575.000 rupiah. Jadi PPh yang dipotong yaitu sebesar 1.171.500 rupiah. Selanjutnya kita simpan. Berdasarkan kasus yang sudah kita gunakan, sudah selesai. Selanjutnya kita bisa melakukan finishing. Untuk memastikan, kita bisa melihat, kita klik SPT PPh-nya, kita klik daftar bukti potong PPh pasal 23 dan 26. Di sini sudah ada 8 transaksi PPh pasal 23. Jika ada yang ingin diubah, kalian bisa klik checklist, lalu klik ubah. Namun jika kalian sudah merasa benar dan yakin, kalian bisa langsung menutupnya. Selanjutnya, kalian juga bisa melihat daftar surat setoran pajak SPT. Caranya klik SPT PPh-nya, lalu klik daftar surat setoran pajak SPT. Nah, di sini juga sudah ada transaksi yang sudah kita input sebelumnya, otomatis sudah terinput. Jika merasa benar, kalian bisa langsung menutupnya. Lalu kita ke SPT masa PPh pasal 23 dan atau 26. Sudah terinput otomatis dari daftar transaksi bukti potong yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini sudah ada dan kita bisa menutupnya. Jika SPT ingin kalian cetak, kita bisa ke SPT Tools, kita klik menu cetakan. Nah, ini kita juga bisa lihat di sini masa pajaknya, lalu bisa langsung kita klik cetak. Ini sudah selesai pembuatan SPT PPh pasal 23-nya. Data ini sudah tersimpan secara otomatis di database kita, dan kita bisa langsung klik logout. Kita keluar dari aplikasi, ya. Dan jika kita ingin masuk kembali, kita juga tinggal klik connect to DB dan langsung kita klik ini. Ini kita keluarin aja ya. Demikian tutorial ISPT PPh pasal 23-26. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.